Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ita Apriliani sebagai penguji 1. Yang terhormat Bapak Madio Marioto sebagai penguji 2 sekaligus pembimbing 1. Yang saya hormati pula Bapak Reva sebagai penguji 3 sekaligus pembimbing 2. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji yang telah menyempatkan waktunya untuk menguji karya tulis ilmiah saya. Saya ucapkan terima kasih pula untuk dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Saya Niswayaka Pratiwi dari D3 Keperawatan 6A. Di sini saya akan menjelaskan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Keluarga Tuan N dengan masalah ketidakefektifan perfusi jaringan perifer pada Nyonya N G8P1A6 dengan preeklamsia di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Alasan penulis melakukan studi kasus ini yaitu karena angka kematian ibu hamil yang disebabkan karena komplikasi kehamilan itu masih tinggi dan juga target pembangunan jangka menengah daerah yang belum tercapai. Sehingga penulis merumuskan masalah bagaimana melakukan asuhan keperawatan keluarga dengan tujuan agar penulis dapat melaksanakan asuhan keperawatan keluarga dan juga mendokumentasikan hasil asuhan keperawatan. Untuk tinjauan teori terdiri dari konsep keluarga itu sendiri dan juga konsep asuhan keperawatan keluarga dengan masalah ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Untuk metode studi kasus, rancangan studi kasus menggunakan metode deskriptif. Subjeknya keluarga Tuan N dengan ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Tempatnya di Desa Pliken. Untuk waktunya dilakukan pada tanggal 18-20 Februari 2020. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, observasi, dan juga studi dokumentasi. Penyajian datanya menggunakan metode verbal. Selanjutnya, hasil serta pembahasan dari studi kasus dimulai dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan juga evaluasi. Dari hasil studi kasus didapatkan pengkajian. Klien mengatakan masih berdagang dari pagi sampai siang dengan kondisi kehamilannya sekarang. Klien mengatakan makan apa saja tanpa pantangan, kadang merasa pusing dan kesemutan pada kaki. Klien mengatakan jarang berolahraga dan pernah mengalami keguguran sebanyak 6 kali. Dari data objektif didapatkan tekanan darah klien 130/90 mm hemoglobin, nadinya 88 kali per menit, protein urea positif, dan terdapat piting edema. Sehingga penulis mengangkat diagnosa keperawatan keluarga, yaitu perilaku kesehatan cenderung beresiko berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam mengambil keputusan. Penulis menyusun intervensi dengan melibatkan keluarga dalam 5 tugas dan fungsi keluarga dalam kesehatan. Intervensi yang disusun yaitu ada perawatan kehamilan risiko tinggi, manajemen nutrisi, dan perawatan sirkulasi. Selanjutnya, penulis mengimplementasikan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 18, 19, dan 20 Februari 2020, sesuai dengan intervensi dan implementasi yang telah disusun. Penulis melakukan evaluasi selama 3 hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 18, 19, dan 20 Februari, dan didapatkan tiap harinya itu keluarga mengalami peningkatan dalam mengatasi masalah sesuai indikator yang telah disusun. Dari hasil yang sudah didapat, pengkajian antara teori dan kasus itu sama, ditemukan tanda dan gejala yang sesuai antara teori dan kasus, sehingga penulis mengangkat 2 diagnosa keperawatan keluarga dan setelah melakukan scoring didapatkan diagnosa utama yaitu perilaku kesehatan cenderung beresiko. Intervensi yang disusun penulis yaitu melakukan tindakan keperawatan mandiri secara langsung dan juga berkolaborasi dengan keluarga berdasarkan tugas dan fungsi keluarga dalam kesehatan. Selanjutnya untuk implementasi implementasi dilakukan selama 3 hari, berjalan dengan lancar.
dan penulis mampu mengimplementasikan semua intervensi yang telah disusun. Keluarga juga dapat mengikuti dengan baik. Dari hasil evaluasi selama 3 hari didapatkan keluarga sudah mampu mencapai indikator yang sudah disusun dan mampu melakukan 5 tugas dan fungsi keluarga dalam kesehatan untuk merawat Nyonya N dengan ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Berdasarkan studi kasus dapat disimpulkan yaitu keluarga Tuan N dengan masalah ketidakefektifan perfusi jaringan perifer mengalami masalah kesehatan keluarga yaitu perilaku kesehatan cenderung beresiko. Dan setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 hari, keluarga dapat menerapkan 5 tugas dan fungsi keluarga dalam mengatasi masalah ketidakefektifan perfusi jaringan perifer dan mampu mencapai indikator yang telah disusun. Sehingga penulis menuliskan saran bagi pasien, diharapkan pasien mampu meningkatkan apa yang diajarkan dan mengatasi masalah ketidakefektifan perfusi jaringan perifer bila ditemukan gejala, dan diharapkan pasien juga dapat melakukan pencegahan. Bagi masyarakat diharapkan dengan adanya studi kasus ini bisa menambah wawasan dan juga melakukan pencegahan bila diketahui muncul resiko kehamilan atau kehamilan yang beresiko dengan tanda gejala. Dan diharapkan masyarakat itu lebih sadar terhadap kesehatan. Bagi Universitas Harapan Bangsa sebagai institusi pendidikan diharapkan mampu memberikan dan membekali mahasiswa sesuai perkembangan ilmu dan teknologi terkini. Bagi Puskesmas, diharapkan Puskesmas lebih memperhatikan dan memotivasi keluarga atau masyarakat, dan juga Puskesmas diharapkan melakukan sosialisasi pembelajaran dan pelatihan tentang penanganan kehamilan resiko tinggi dengan melibatkan 5 tugas dan fungsi keluarga dalam kesehatan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.